Ramadan progresif, terus karyo tataning bumi, memajukan peradaban Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Setiap tahun umat Islam di seluruh Nusantara melaksanakan puasa Ramadan. Namun sayangnya ibadah tahunan ini seolah menjadi ritual yang biasa-biasa saja. Makanya ibadah Ramadan belum sepenuhnya memberi dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup Muslim. Kebanyakan dari kita melakukan puasa Ramadan masih sebatas ibadah rutinitas formal, belum teraktualisasi menjadi ibadah substantif, transformatif, dan kontekstual. Karuan saja puasa Ramadan belum mengubah mereka menjadi pribadi yang progresif dan bahagia di dalam banyak kebaikan berupa ibadah maupun amal soleh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Bulan Ramadan sesungguhnya bulan penuh keberkahan, bulan yang identik dengan bulan kemajuan. Untuk itu, umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita dapat menjadikan Ramadan menjadi bulan peralihan sejarah kemajuan bumi Nusantara. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk membangkitkan semangat kemajuan peradaban bangsa kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Allah menciptakan waktu termasuk Ramadan agar kita mengisinya dengan amal soleh. Bila waktu itu
tak dimanfaatkan dengan hal-hal berguna, betapa ruginya. Betapa sayangnya bila waktu disia-siakan atau malah diisi dengan sesuatu yang tak berfaedah. Apalagi bila waktu itu disebut oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai waktu istimewa dibanding waktu-waktu lainnya, karena amal soleh yang dilakukan di dalamnya bernilai besar. Oleh karena itu, jangan sampai Ramadan tahun ini disia-siakan karena bisa rugi lahir batin. Dalam sabda beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka jangan sia-siakan puasa Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Untuk itu, Ramadan tahun ini tak hanya dimaknai sebagai bulan pelaksanaan ibadah ritual semata, namun seiring dengan itu kita harus mengambil nilai-nilai progresif Ramadan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, betapa indahnya Ramadan ketika kita bisa menundukkan akal pikiran, nafsu, dan jasad di bawah kendali hati nurani, sehingga kita bisa berserah diri secara total kepadanya, menyerahkan segala kesulitan, penyakit, masalah, dan harapan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita akan menerima pencerahan dalam kurung illumination darinya dengan nama, sifat, dan zatnya. Dengan demikian, Ramadan akan mengubah cara pandang dan persepsi kita tentang Allah, dunia, dan mengenai hidup dan kehidupan. Membuka cakrawala berpikir ilahiyah untuk melangkah maju dan menyibakkan kabut penghalang untuk menyambut cerahnya cahaya kesuksesan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Ramadan memberi cahaya ke dalam kalbu, sehingga kita mampu memahami kalimahnya yang penuh hikmah, serta
syarat dengan inspirasi dan motivasi untuk membuka hati dan memperoleh cahaya, sehingga membentuk pola pikir progresif. Yaitu suatu pikiran yang mampu memberikan pencerahan bagi manusia lainnya. Pikiran tersebut cenderung pada kemajuan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan pola pikir yang progresif, diharapkan umat Islam mampu memberikan ide brilian yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga di dalam upaya memajukan peradaban bangsa Indonesia. Pasalnya, jika ditinjau lebih dalam lagi, memang bangsa ini mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek. Ketertinggalan dalam banyak hal dibandingkan berbagai negara di dunia ini. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bangsa ini pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka. Bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Maka sudah saatnya kita mengangkat semangat revitalisasi pemikiran Islam agar umat tidak terjebak ke dalam kejumudan intelektual yang sangat merugikan peradaban. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus membebaskan pemikiran dan kehidupan keagamaan dari manipulasi kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Untuk itu, kita perlu menyusun sebuah tafsir yang progresif dan kontekstual. Kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Berpikir yang tidak tertinggal dari perkembangan manusia dan masyarakatnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berpikir progresif yang berarti menerima fakta dan mampu menyiasatinya dengan paradigma maju terus untuk menghancurkan halangan meraih kemenangan. Kalau kita mau, pasti kita bisa. Ayo maju, songsong kemajuan peradaban Indonesia baru dengan semangat progresif. Man jadda wajadda.
Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sebuah mutiara kata yang sangat sederhana namun sangat kuat, yang terus menjadi spirit untuk kita semua. Dengan demikian, Ramadan memberikan efek kepada peningkatan kualitas ibadah dan berkarya untuk kemajuan peradaban Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, harapan tersebut bukanlah omong kosong, tapi telah dipraktikkan oleh para pendahulu kita. Sejarah Islam mencatat Rasulullah SAW dan para mujahid Islam menang dalam Perang Badar Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kisah heroik ini juga diceritakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, sejarah Indonesia mencatat bahwa Perang Padri di bumi Minangkabau berkobar di bulan Ramadan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, progresivitas Ramadan telah memicu semangat jihad Tuanku Imam Bonjol dan para mujahidin Ranah Minang untuk bertempur mengusir pasukan kompeni Belanda dari Tanah Pusaka. Demikianlah progresivitas Ramadan telah membuat para mujahidin dan pendiri bangsa mengusir penjajahan dari bumi Nusantara. Sehingga akhirnya kemerdekaan Indonesia dapat diproklamasikan pada tepat 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kisah-kisah heroik para pejuang pahlawan bangsa itu tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Kesemuanya itu menjadi bukti nyata bahwa Ramadan memiliki nilai-nilai progresif, sehingga para pendahulu kita mampu menjadikan Ramadan sebagai momentum melawan dan mengusir penjajah. Maka dari itu, marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai starting point menuju perubahan dari masa-masa yang suram menuju masa bahagia, dari ketertindasan menuju kemenangan, dan
dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah. Karena kualitas ibadah berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan kita. Yuk kita jadikan masjid sebagai pusat ibadah dan peradaban. Dari masjid kita membangun peradaban Indonesia masa depan. Dari masjid kita kumandangkan slogan terus karyo tataning bumi. Slogan yang menjadi misi kita untuk terus berkarya menata dan menjaga bumi sebagai upaya kita memajukan peradaban Nusantara. Semoga Nusantara kembali menjadi gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Negeri yang aman sentosa, baldatun thayyibah warabun ghafur. Semoga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segera terwujud. Sehingga setiap manusia yang hidup di Nusantara dapat merasakan nikmatnya kehidupan yang harmonis, tentram, dan sejahtera di bawah pemerintahan yang adil dan bijaksana. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.